Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini. Kali ini saya itu mau bahas kenapa sih negara-negara barat itu memegang erat Israel, sehingga Israel kekuatannya bertambah besar. Apalagi Israel selalu mendapatkan suplai senjata dari negara-negara barat. Israel merupakan salah satu negara maju, bangsa maju di Timur Tengah. Dan Israel ini sendiri sangat dipegang erat oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Karena kesetiaan bangsa Israel, kesetiaan Israel kepada Amerika Serikat, yang membuat Amerika Serikat sangat keberatan meninggalkan Israel. Walaupun terkadang Israel cekcok dengan Amerika Serikat, terkadang Israel buat geram pemimpin Amerika Serikat pun, Amerika Serikat tidak bisa meninggalkan Israel. Karena kesetiaan bangsa Israel kepada Amerika Serikat dan juga kepada sekutu-sekutunya, yaitu negara-negara barat, di mana Amerika Serikat merupakan pemimpin koalisi NATO, pemimpin NATO ya. Dalam perang dunia, koalisi NATO ini yang menjadi pemenang, di mana Israel ini sangat dipegang erat oleh negara-negara barat dan Amerika, AS. Itu dikarenakan apa? Yaitu karena Israel ini merupakan sekutu bagi mereka. Sangat sulit sekutu-sekutu untuk meninggalkan sekutunya. Di mana perang antara Hamas dan Israel kali ini menjadi perang jangka panjang, perang yang terlama yang pernah ada. Perang-perang sebelumnya antara Israel dan juga Hamas tidak pernah selama ini. Ini pertama kalinya Hamas bisa membobol Israel dan bisa berperang dengan Israel terlama. Bahkan berbulan-bulan pun belum usai. Di mana Hamas didukung oleh negara-negara Islam dan didukung oleh negara-negara yang membenci negara-negara barat. Jadi Hamas ini didukung oleh negara-negara Islam dan negara-negara yang membenci Amerika dan negara barat. Sedangkan Israel dipegang erat oleh negara-negara barat dan Amerika. Di mana perperangan antara Israel dan Hamas ini menjadi perang yang luar biasa kali ini. Karena perangnya sangat panjang waktunya. Dan tidak semudah itu Hamas untuk mengalahkan Israel. Tidak semudah itu dan tidak segampang itu. Apalagi Israel disokong dengan Amerika dan dengan negara-negara barat. Israel selalu mendapatkan peralatan tempur, persenjataan, amunisi tempur yang benar-benar mumpuni dari Amerika. Itu memang membuat Israel ini memiliki kekuatan, memiliki power yang full. Karena apa? Bantuannya juga full. Dan apapun usaha dunia ini untuk menghalangi Israel akan sia-sia. Entah seluruh dunia mau memboikot produk-produk pro-Israel, sia-sia. Mau dunia membawa Israel ke sidang ICJ ataupun ke DKPBB, semuanya akan sia-sia. Mau ICJ menghakimi Israel, mau DKPBB menghakimi Israel atau memvonis Israel, sia-sia. Israel tidak akan menghentikan perangnya sampai tetes darah penghabisan. Karena memang bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang penuh perjuangan, bangsa yang memang memegang teguh, bangsa yang berani membayar dengan nyawa. Bangsa Israel berani mati-matian sampai tetes darah penghabisan tentang perang ini.
Dan sekutu-sekutu Israel tidak akan membiarkan Israel kalah dengan mudah. Segala upaya-upayanya akan dibantu oleh negara-negara barat. Dan semua yang dilakukan dunia untuk menghentikan Israel sia-sia. Dulu sempat ada pemboikotan produk. Boikot produk pro-Israel. Produknya yang pro-Israel harus diboikot gitu. Supaya perang berhenti, supaya dananya berhenti, sia-sia. Dana pribadi negara-negara barat, dana internal negara-negara barat mampu supply Israel tanpa adanya dana-dana dari luar. Dana-dana internalnya saja sudah mampu supply Israel, bahkan lebih dari sekedar cukup untuk supply Israel. Karena negara-negara barat, negara-negara maju memiliki dana internal yang mayoritas tinggi. Fantastis ya, berbeda dengan negara-negara yang berkembang. Ditambah lagi kerjasama regional multilateral yang memang banyak dilakukan oleh negara-negara barat. Bahkan sampai berbagai lagi pendapatan itu. Menghentikan memboikotan produk itu tidak berarti apa-apa. Tidak seberapa. Bahkan pemberhentian kerjasama bilateral atau multilateral itu juga tidak terlalu berpengaruh. Karena apa? Internalnya negara-negara maju jauh lebih tinggi, jauh lebih mumpuni daripada negara-negara berkembang. Kalau seumpamanya yang melakukan itu Indonesia, tentu Indonesia akan rugi besar gitu ya. Karena Indonesia bukan negara maju, Indonesia negara berkembang. Pendapatan Indonesia dibandingkan pendapatan negara-negara maju kalah drastis. Jauh, sangat jauh kalah drastis gitu ya. Jadi Israel ini dibackingi oleh negara-negara maju, terutama negara-negara barat dan juga AS. Dimana dari dulu Israel tidak pernah melakukan penyerangan. Seringkali dulu pihak Hamas selalu melakukan penyerangan ke Israel. Dulu yang selalu diserang itu Israel. Israel tidak pernah menyerang, tapi Israel diserang terlebih dahulu. Sehingga Israel melakukan perlawanan. Israel melakukan perlawanan berani gitu. Akhirnya apa? Israel sekarang, keberadaan Israel mendominasi di Palestina. Hampir seluruh wilayah Palestina, 89% sampai 92% itu adalah Israel. Palestina hanya memiliki sedikit persen di ruang wilayahnya. Di mana kali ini Hamas menyerang Israel, itu membuktikan kalau Israel tidak pernah mau menyerang Palestina. Israel tidak mau pernah untuk menggenosida Palestina. Tetapi seringkali Israel diserang. Israel akan melakukan penyerangan sebagai bentuk pembelaan diri. Negara saya saja diserang, saya harus membalas menyerang. Apa yang dia berikan kepada negara saya akan dikembalikan lagi kepada negara mereka. Jadi yang selalu memulai itu bukan Israel, tetapi seringkali yang memulai adalah musuh-musuh Israel. Israel selalu ingin bekerja sama, Israel selalu ingin menjalin hubungan baik. Bahkan Israel sampai datang ke negara-negara Islam untuk menjalin hubungan yang baik, menjalin hubungan bilateral, kerjasama yang baik, saling menguntungkan. Menguntungkan untuk negara Islam dan menguntungkan untuk Israel juga, saling menguntungkan satu sama lain. Jadi Israel itu bukan tipe bangsa yang selalu menyerang gitu. Israel tipe bangsa yang memang damai, tetapi Israel paling tidak suka kalau diserang gitu. Israel akan membalas serangan. Bahkan Israel berani membalas serangan itu. Bukan Israel yang mau menggenosida, bukan Israel yang mau menyerang, tapi Israel yang selalu diserang. Israel selalu diserang terlebih dahulu. Itu sejak zaman dulu. Israel yang selalu ingin digenosida, tetapi Tuhan Allah Yahweh
malah memperbanyak bangsa Israel sampai saat ini memenuhi bangsa-bangsa. Bangsa Israel bukan hanya ada di Israel, tapi ada di seluruh penjuru dunia. Bangsa Israel itu bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu menyebar di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia ada, Amerika ada, Afrika ada, Malaysia ada, Singapura ada, di mana-mana ada bangsa Yahudi. Itu informasi kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.